Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar di pagi-pagi seperti ini ya? Mudah-mudahan teman-teman selalu tetap bersemangat untuk bisa menyelesaikan studinya, terutama tugas-tugas mata kuliahnya atau tugas-tugas perkuliahannya, apalagi untuk rencana tesisnya. Nah, untuk kali ini bagi teman-teman yang baru belajar tentang metodologi penelitian, khususnya semester 1 ya, ataupun semester 2, ataupun yang masih galau dengan judul penelitiannya. Nah, pertama yang harus dipastikan itu bahwa judul yang akan kita ajukan atau fokus penelitian atau variabel yang harus kita teliti adalah harus terkait dengan program studi. Kalau misalnya program studi kitanya manajemen pendidikan, berarti apa yang akan kita teliti itu harus dalam ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, sebelum video ini kemarin saya sudah share ya video tentang contoh judul-judul yang relevan untuk program studi tertentu ya. Nah, kali ini saya akan coba share tentang ruang lingkup apa yang bisa diteliti khusus untuk program studi manajemen pendidikan gitu ya. Sebenarnya kita tinggal melihat aja ya atau ngecek aja di mata kuliah karena mata kuliah itu merupakan ruang lingkup dari manajemen pendidikan. Misalnya yang pertama itu ruang lingkupnya tentang leadership. Nah, itu yang sudah pasti ya tentang leadership. Nah, leadership ini atau kepemimpinan ini teman-teman bisa pilih, bisa kepemimpinan kepala sekolah atau kepemimpinan yang dilakukan di lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah. Nah, bisa di SD, SMP, SMA atau bahkan juga kepemimpinan yang diterapkan misalnya di pesantren. Nah, ini bisa diteliti dalam perspektif manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua bisa tentang inovasi pendidikan, bukan pembelajaran, ingat ya, tapi inovasi pendidikan. Misalnya meneliti berbagai macam program-program yang diimplementasikan di sekolah yang merepresentasikan sebuah inovasi gitu ya. Misalnya program literasi itu juga bagian dari inovasi pendidikan. Kemudian pendidikan karakter kewirausahaan itu juga bagian dari inovasi pendidikan gitu ya. Kemudian juga pengelolaan sarana dan prasarana tapi dengan menggunakan aplikasi ya di satu sekolah juga itu bisa merupakan menjadi bagian dari produk inovasi pendidikan gitu ya. Kemudian sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini menjadi salah satu ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Misalnya mau meneliti tentang rekrutmen peserta didik tapi dengan menggunakan aplikasi gitu. Kemudian mau meneliti tentang perpustakaan digital karena umumnya kan perpustakaan itu tidak digital gitu ya gitu. Nah, kemudian penggunaan aplikasi manajemen keuangan gitu ya. Atau misalnya yang sekarang sedang aplikasi IRKAM atau rencana anggaran keuangan madrasah gitu ya dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini bisa diteliti oleh teman-teman apakah efektif ataukah belum efektif ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah tentang kebijakan pendidikan. Nah, ini luas sekali ya kebijakan pendidikan ini. Bisa tentang kebijakan kurikulum, bisa tentang kebijakan akreditasi, bisa juga tentang kebijakan pendidikan inklusi di lembaga pendidikan formal, juga kebijakan-kebijakan lainnya. Atau misalnya di satu daerah terdapat kebijakan tahfidz ya atau apa sih namanya hafalan ya. Oh bukan, kebijakan tentang mengaji maghrib gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sasaran penelitian teman-teman, tetapi dianalisis dalam perspektif manajemen atau analisis kebijakan gitu. Atau juga teman-teman bisa melakukan penelitian kebijakan yang lebih mikro lagi ya. Misalnya di sekolah atau di lembaga pendidikan tersebut punya kebijakan apa yang tertuang dalam SK, ada juklak, juknisnya. Nah, itu bisa dilakukan penelitian kebijakan gitu. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, tapi manajemen sumber daya manusia ini merupakan lingkup yang luas sekali. Teman-teman harus mencoba menspesifikan apakah misalnya manajemen
pembinaan guru, manajemen pembinaan guru atau pola pembinaan guru, atau misalnya manajemen peserta didik, atau misalnya manajemen rekrutmen tenaga kependidikan misalnya. Jadi dari manajemen sumber daya manusia ini lebih dispesifikan kepada hal-hal yang sifatnya mikro gitu ya dari manajemen sumber daya manusia ini. Kemudian yang berikutnya ada juga supervisi pendidikan. Nah, di supervisi pendidikan ini tentunya yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, ada supervisi akademis, ada juga supervisi manajerial. Nah, ini tinggal dicari saja sekolah-sekolah yang bagus, kemudian bisa kita lakukan penelitian di antara keduanya gitu. Selanjutnya ada desain dan evaluasi program pendidikan, ini menjadi salah satu ruang lingkup ya dalam manajemen pendidikan. Dan selanjutnya ada manajemen pembiayaan. Nah, di manajemen pembiayaan ini merupakan bagian yang paling menarik ya sebenarnya untuk melakukan penelitian. Hanya di manajemen pembiayaan ini teman-teman harus lebih jeli. Jadi jangan mencari sekolah yang hanya sekedar mengelola dana BOS gitu. Kalau mengelola dana BOS ya itu sudah biasa gitu. Tetapi kita harus cari tahu di sekolah tersebut ada tidak sumber dana lain yang menjadi keunikan dan perbedaan dengan sekolah-sekolah lain. Misalnya di sekolah tersebut itu memiliki dana alumni yang cukup besar yang bisa diorientasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana misalnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian lembaga pendidikan tersebut melakukan kerjasama dengan perbankan ya melalui dana CSR misalnya. Nah, itu yang perlu diteliti itu yang seperti itu. Kemudian juga ada dana dari organisasi, dana bantuan dari organisasi yang masuk ke lembaga pendidikan sebagai tambahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran misalnya. Jadi kalau misalnya manajemen keuangan kita mau melakukan penelitian tapi hanya sekedar mengcapture dana BOS saja, nah ini sebaiknya dihindari. Tetapi mencari sekolah yang memang memiliki manajemen pembiayaan yang cukup bagus gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga tentang akreditasi sekolah gitu ya. Nah, akreditasi sekolah, akreditasi madrasah ini menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup. Boleh di SD, SMP, SMA, SLB sekalipun atau ya SLB ya, kemudian SMK atau MAMTS, MI itu boleh gitu. Jadi apakah misalnya tentang dampak akreditasinya ataupun juga tentang manajerial akreditasinya, tapi cari sekolah-sekolah yang memang mempersiapkan diri akreditasi secara maksimal gitu, karena tidak semua sekolah biasanya melakukan persiapan akreditasi secara maksimal. Nah, kalau misalnya kita dapat nih informasi kalau di sekolah tersebut benar-benar melakukan penjaminan mutu. Jadi yang namanya mutu itu, peningkatan mutu itu sudah menjadi budaya di sekolah tersebut. Jadi mereka melakukan misalnya mereka merumuskan visi misi, itu memang merumuskan visi misi secara benar, kemudian dengan melibatkan berbagai stakeholder gitu, dan itu dilakukan bukan untuk kepentingan akreditasi, tapi itu dilakukan memang sudah menjadi budaya gitu, diantaranya seperti itu, termasuk juga pengelolaan manajemen keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan lain seterusnya. Nah, jadi itulah beberapa ruang lingkup yang bisa dipilih oleh teman-teman semuanya pada saat mau melakukan penelitian untuk skripsi ataupun tesis. Nah, sebenarnya gampang sekali ya, tinggal dari mata kuliah itu diambil saja nih kira-kira apa yang menarik, karena kan setiap mata kuliah itu punya tema sendiri ya setiap pertemuan itu. Nah, itu tinggal diambil mana yang menarik buat kita teliti lalu kita kembangkan gitu. Jadi tidak harus menuliskan misalnya judulnya inovasi pendidikan, nah itu terlalu luas. Jadi teman-teman tinggal tulis saja apa inovasinya gitu. Nah, apakah misalnya pendidikan karakter kewirausahaan, itu kan sebagai sebuah representasi dari pendidikan, inovasi pendidikan. Kemudian
tentang leadership. Nah, tentang leadershipnya tuh apanya yang mau ditelitinya, kepemimpinan apanya, apakah kepemimpinan organisasinya, ataukah kepemimpinan institusinya gitu ya, atau kepemimpinan apanya yang mau diteliti. Nah, itulah beberapa ruang lingkup penelitian ya atau kajian yang bisa diteliti oleh teman-teman khusus untuk program studi manajemen pendidikan, baik itu untuk skripsi ataupun untuk tesis gitu ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, tetap persiapkan semaksimal mungkin untuk proposal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.